Selamat datang di PT Solusi Bangun Andalas. PT Solusi Bangun Andalas atau SBA adalah anak perusahaan dari PT Solusi Bangun Indonesia Tbk, bagian dari PT Semen Indonesia Persero Tbk atau SIG. Memasarkan semen dengan merek Semen Andalas, perusahaan berkomitmen mendukung pertumbuhan perekonomian bangsa dengan inovasi dan solusi. Sebagai mitra terpercaya, perusahaan terus berupaya tumbuh bersama masyarakat melalui 5 pilar CSR-nya, yaitu SBA Cerdas, SBA Sehat, SBA Mandiri, SBA Lestari, dan SBA Peduli. PT Solusi Bangun Andalas sangat disiplin menerapkan budaya kerja K3 dalam setiap aktivitas sehari-hari. Setiap pekerja diwajibkan menggunakan pakaian kerja safety untuk bekerja di lapangan. Setiap karyawan diwajibkan menggunakan APD atau alat pelindung diri, yaitu baju safety dengan visibilitas tinggi, adanya spotlight, helm safety, kacamata safety, sepatu safety, masker, dan sarung tangan agar terlindung dari bahaya-bahaya yang tidak terduga saat bekerja. Untuk beberapa area kerja tertentu, karyawan diharuskan menggunakan APD tambahan seperti full body harness untuk bekerja di ketinggian dan lain sebagainya. PT Solusi Bangun Andalas juga sangat memperhatikan kondisi kesehatan setiap pekerjanya agar tubuh selalu fit, dilakukan kegiatan senam pagi secara rutin, dilanjutkan dengan kegiatan safety talk, sharing terkait potensi bahaya dan isu safety lainnya yang ditemukan di lapangan. PT Solusi Bangun Andalas atau SBA berlokasi di Desa Mon Ikeun, Kecamatan Logna, Kabupaten Aceh Besar, dengan kapasitas produksi semen 1,8 juta ton per tahun. Sejak didirikan hingga saat ini, pabrik SBA dioperasikan oleh tenaga kerja yang profesional dengan melibatkan sumber daya manusia lokal terbaik, sehingga dalam setiap kantung sak semen Andalas tidak hanya terkandung bahan baku dengan kualitas terbaik untuk para pelanggan kami tercinta, namun juga terkandung perhatian akan masa depan yang berkelanjutan dengan lingkungan yang nyaman untuk generasi yang akan datang. Untuk menunjang kegiatan proses produksi semen, pabrik SBA saat ini memiliki 2 tambang bahan baku utama, yaitu Quarry 1 yang berlokasi persis di belakang pabrik. Quarry 1 merupakan tambang sebagai sumber bahan baku batu gamping atau limestone dengan luas 150 hektar. Bahan baku batu gamping yang dihasilkan dari Quarry 1 selanjutnya diangkut dengan menggunakan dump truck menuju crusher yang berkapasitas 800 ton per jam. Sementara Quarry 2 berlokasi di Desa Naga Umbang yang berjarak lebih kurang 3 km dari lokasi pabrik. Quarry 2 merupakan tambang sebagai sumber bahan baku material clay dengan luas 94 hektar. Bahan baku material clay yang dihasilkan dari Quarry 2 selanjutnya diangkut dengan menggunakan dump truck menuju crusher yang terdiri dari 2 jenis crusher yang berbeda, yaitu Impact Hammer Crusher yang berkapasitas 200 ton per jam dan Double Roll Crusher yang berkapasitas 60 ton per jam untuk material yang memiliki kandungan alumina yang tinggi. Dari kedua quarry inilah setiap hari disuplai bahan baku utama untuk memenuhi kebutuhan raw material dalam produksi semen di PT Solusi Bangun Andalas. Proses pengambilan bahan baku dari kedua tambang tersebut diawali dengan melakukan pengeboran dan peledakan dengan menggunakan detonator tipe non-elektrik yang lebih aman dari arus liar dan petir, dengan pengaturan waktu tunda dan pola peledakan hingga getaran yang ditimbulkan saat peledakan terhitung rendah dan aman bagi lingkungan dan masyarakat yang berada di sekitar lokasi tambang. Material bahan baku batu gamping dan clay yang dihasilkan dari masing-masing crusher selanjutnya diangkut dengan menggunakan belt conveyor sepanjang 240 meter menuju masing-masing stockpile atau gudang penyimpanan sebelum diumpankan ke unit penggilingan bahan baku yaitu raw mill. Dalam proses pembuatan semen, SBA juga menggunakan bahan baku tambahan yaitu pasir besi, iron sand, yang didatangkan dari daerah Krueng Raya yang berjarak lebih kurang 45 km dari lokasi pabrik di Logna. Sedangkan bahan baku penunjang lainnya seperti gypsum untuk bahan tambahan di proses akhir penggilingan semen dan batu bara sebagai bahan bakar utama di dalam proses pembakaran didatangkan dari luar Provinsi Aceh dengan menggunakan kapal tongkang melalui pelabuhan pabrik SBA Logna.
yang selanjutnya dibongkar dengan menggunakan 2 unit jetty crane untuk dimasukkan ke dalam hopper, kemudian diangkut menggunakan belt conveyor sepanjang 1,1 km menuju gudang atau storage yang terdapat di dalam area pabrik. Weight feeder adalah alat penimbang atau pengukur dan pengatur besarnya laju alir material yang keluar setiap detiknya menuju raw mill yang dapat dikontrol dan dimonitor oleh operator di CCR. Setelah melewati weight feeder, semua bahan baku masuk ke dalam satu belt conveyor yang selanjutnya diumpankan ke dalam unit penggilingan bahan baku yang disebut raw mill. Raw mill adalah silinder baja berisi bola-bola baja dengan ukuran diameter yang berbeda-beda yang berfungsi sebagai media penggiling bahan baku dengan tingkat kehalusan yang diinginkan dengan menggunakan separator yang dapat diatur kecepatannya oleh operator melalui CCR. Di dalam proses penggilingan bahan baku ini, digunakan udara panas dari sisa pembakaran di unit kiln dan preheater yang dialirkan ke raw mill untuk mengeringkan kandungan air yang ada di dalam bahan baku. Produk raw mill dikirim ke blending silo dengan menggunakan elevator yang selanjutnya disimpan dalam storage silo setelah proses homogenisasi dengan menggunakan udara bertekanan agar mendapatkan kualitas yang seragam sebelum diumpankan ke unit preheater dan kiln. Bahan baku yang sudah homogen selanjutnya disebut sebagai kiln feed atau umpan kiln. Kiln feed ini kemudian diekstrak dari storage silo dan dikirim ke kiln feed hopper dengan menggunakan bucket elevator. Dan setelah melewati alat penimbang weight feeder, kiln feed tersebut akan diumpankan ke unit pembakaran awal atau preheater tower dengan menggunakan bucket elevator juga. Preheater tower terdiri dari 4 tingkatan cyclone, yaitu cyclone 1 hingga cyclone 4 dengan suhu yang berbeda-beda. Suhu di dalam cyclone semakin ke bawah temperaturnya akan semakin tinggi. Dimulai dari cyclone 1 dengan temperatur antara 380 hingga 405 derajat Celcius. Cyclone 2 dengan temperatur 550 hingga 600 derajat Celcius. Cyclone 3 dengan temperatur 700 hingga 750 derajat Celcius dan Cyclone 4 dengan temperatur 800 hingga 870 derajat Celcius. Preheater tower juga dilengkapi dengan calciner sebagai tempat terjadinya proses pembakaran bahan bakar batu bara dan sekam padi sebagai sumber panas untuk semua cyclone di preheater tower. Untuk mudah terbakarnya batu bara di calciner, batu bara terlebih dahulu dihaluskan di unit penggilingan batu bara yang disebut dengan coal mill yang juga menggunakan udara panas dari preheater tower untuk mengeringkan kandungan air yang ada di dalam batu bara. Selain bahan bakar batu bara yang digunakan di calciner, juga digunakan sekam padi sebagai alternatif fuel yang diumpankan secara bersama-sama dengan batu bara ke calciner dengan temperatur di dalam calciner berkisar antara 800 hingga 900 derajat Celcius. Umpan kiln yang dihasilkan dari proses pembakaran di dalam cyclone atau calciner ini disebut hot mill yang selanjutnya akan diumpankan ke dalam kiln, lalu dibakar dengan menggunakan bahan bakar batu bara hingga mencapai suhu 1450 derajat Celcius. Kiln adalah silinder baja dengan panjang 68 meter yang dilapisi dengan batu tahan api yang juga dilengkapi dengan sumbu pembakaran bahan bakar batu bara yang disebut dengan main burner. Klinker yang dihasilkan dari proses pembakaran di kiln kemudian didinginkan dengan cepat di unit pendinginan yang disebut klinker cooler, yaitu dari suhu 1450 derajat Celcius hingga akhirnya menjadi 150 derajat Celcius setelah melewati hammer klinker cooler. Selanjutnya klinker dengan menggunakan alat angkut pan conveyor dimasukkan ke dalam klinker silo untuk disimpan sebelum dikirim ke unit penggilingan semen yang disebut semen mill. Klinker yang merupakan bahan baku utama pembuatan semen diangkut menggunakan conveyor menuju pre-grinding atau roller press untuk diproses menjadi ukuran yang lebih halus. Kemudian dimasukkan ke dalam hopper klinker di area semen mill untuk proses penggilingan selanjutnya. Semen mill adalah silinder baja dengan diameter 4 meter yang terbagi menjadi 2 ruangan atau chamber, yaitu chamber 1 dan chamber 2. Di dalam chamber 1 dan chamber 2 berisi bola-bola baja dengan ukuran diameter yang berbeda-beda yang berfungsi sebagai media penggiling bahan baku sehingga menghasilkan produk semen dengan tingkat kehalusan yang diinginkan. Di dalam semen mill terjadi proses penggilingan akhir material klinker dengan bahan aditif lainnya, yaitu batu gamping atau limestone dan gypsum.
Hasil penggilingan tersebut dibawa menggunakan bucket elevator menuju separator untuk dilakukan pemisahan antara material yang kasar dan yang halus. Material yang masih kasar harus digiling ulang dan dikembalikan ke dalam semen mill oleh separator. Sementara material yang sesuai dengan tingkat kehalusan yang diinginkan akan menjadi produk semen yang kemudian diangkut menggunakan bucket elevator dan air slide menuju semen silo. Semen yang disimpan di dalam semen silo kemudian diekstrak ke packing plant untuk dapat dijual dalam bentuk kantong atau bag ataupun semen curah yang kemudian akan diangkut menggunakan truk semen atau bulk truck dan langsung didistribusikan kepada konsumen. Semen curah juga dikirim dari pabrik Loknga ke masing-masing terminal pengemasan SBA yang berada di Lok Sumawe, Belawan, Batam, dan Dumai dengan menggunakan kapal untuk didistribusikan kepada konsumen yang ada di Pulau Sumatera. Kehadiran PT Solusi Bangun Andalas adalah untuk membangun Aceh dan Indonesia dengan memprioritaskan K3, lingkungan dan masyarakat yang berkelanjutan. Kegiatan produksi kami juga didukung dengan adanya fasilitas penggilingan dan terminal distribusi yang tersebar di Sumatera, serta sistem manajemen penjualan yang prima dan inovasi produk yang selalu dapat menjadi solusi kebutuhan Anda.